Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Maryuni, penyuluh di Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, tepatnya di Kabupaten Damasraya. Berbicara masalah pertanian saat ini tidak ada pernah habisnya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai pelaku-pelaku usaha pertanian. Kalau kita lihat di data yang sekarang ini, jumlah petani yang ada di Indonesia berjumlah 33 juta dari jumlah penduduk. Tapi hanya 29% saja petani yang berumur di bawah 40 tahun, yang saat ini bisa dikatakan sebagai petani milenial. Jadi pada saat sekarang ini saya akan membahas salah satu petani yang ada di wilayah saya bekerja sekarang ini, yakni di Nagari Sungai Rumbai Timur, tepatnya di Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sungai Rumbai. Saya akan membahas mengenai usaha-usaha apa yang beliau lakukan sebagai petani milenial di Kabupaten Damasraya ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita berkenalan dengan beliau. Ini mungkin salah satu usaha beliau juga di sini, yakni pembibitan kelapa sawit. Kalau kita lihat ini lokasinya di lahan beliau ya. Kita lihat ada pepaya. Assalamualaikum Pak Muhajirin. Iya, Mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi di sini saya sudah bersama beliau, salah satu pemuda mungkin ya, masih muda ini, masih muda. Baru berumur berapa sekarang ya Mas ya? Sekarang masuk 32. 32, Ya. Berarti nggak beda jauh sih dengan saya. Oke, mungkin langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Jadi beliau itu adalah salah satu ketua kelompok tani yang ada di sini. Tepatnya itu kelompok tani Berkah Bersama ya Mas ya. Alhamdulillah kelompok ini sampai sekarang masih berjalan tentunya ya, beliau selaku ketua kelompok. Mungkin kalau kita lihat ini kebun ya Mas ya? Iya, ini kebun ini Mbak, kebun pepaya ini. Kebun pepaya. Jadi salah satu usaha beliau selain ada pembibitan sawit juga, ada pepaya. Kemudian mungkin nanti bisa kita lihat juga usaha-usaha beliau lainnya yang ada di sini. Jadi boleh berkenalan nih Pak Muhajirin nih. Kenapa tertarik dengan dunia pertanian? Kalau kita lihat beliau masih muda, kemudian biasanya nih kalau sarjana-sarjana pinginnya kan kerja di mungkin sebagai aparat pemerintah, kemudian kerja di perusahaan. Ini kok malah milih jadi petani loh? Gimana ceritanya itu? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Mbak Yuni ya. Dia cukup kenal dengan Mbak Yuni ini, dia penyuluh di pertanian sini ya Mbak, Sungai Rumbai. Iya, Mbak. iya. Dan alhamdulillah beliau juga sering meninjau ke sini gitu kan. Ini juga suatu kesempatan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk wawancara atau apa ini Mbak? Saya nggak tahu. Kalau kita bilang petani ini Mbak, saya dulu juga udah pernah di dinas pertanian. Dinas pertanian dia sudah pernah bekerja sebagai pegawai Sebagai juga pegawai ya. juga pernah. Di PT juga sudah pernah. Di perusahaan udah pernah Perusahaan juga, sudah iya. pernah. Cuma karena suatu hal mungkin nggak bisa Melirik, jadi melirik ke saya, sini ya. alhamdulillah di sini kan ada lahan juga sekitar ada. Ya inilah cukup ini untuk pertanian dan peternakan. Jadi kami membuka awal usaha di sini itu sekitar kurang lebih udah 1 tahun ini Mbak. 1 tahun ini ya. Tahun ini kita buka tahun kemarin 2020 dan sekarang sudah 2021 kami buka. Kami pertama tanaman ini Mbak, Pepaya ya. pepaya ini. Kalau boleh tahu ada berapa batang nih Mas pepaya ya di? Ini kemarin saya tanam sekitar 500 500. dan ini mungkin sisanya masih ada 300-an batang. 300-an batang ya. Karena kita juga banyak hama-hanya di sini, ada monyet atau apa. Tapi alhamdulillah bisa dikatakan berbuah nih ya. Alhamdulillah, Menghasilkan ya. untuk masukan alhamdulillah sudah merasakan pemasukan dari pepaya yang kita ini, tapi alhamdulillah udah bisa. Oke. Dan kita juga ada pembibitan ini apa namanya itu sawit. Mm-mm. Sawit itu
sekitar ada 300-an batang, Mm-mm. dan ada juga ayam. Ayam ada mabitan juga ya? Ayam ada juga. Ayam ada. jenis apa ini Mas yang Ayam dibibit? kampung kami, Mbak. Ayam kampung yang jenis ayam kampung. Ayam kampung, ada ayam kampung Heeh. unggul, baliknat, Heeh. disebut dengan KUB. Ayam KUB ya. KUB. Nanti bisa kita lihat ini ya. Bisa. Iya, bisa, siap. bisa. Terus kita juga sekarang sedang merintis untuk kelompok tani. Iya. Kelompok tani alhamdulillah sudah berjalan, Mm-mm. dan kemarin sudah dapat ada apa Mbak namanya? Kultivator ya. Iya. Dapat, Alhamdulillah ya. Di survei juga dari Dinas Pertanian Mm-mm. Damas Raya, Mm-mm. juga dari pusat juga kesini kemarin udah ditinjau, dan kita juga alhamdulillah dapat kambing ya Mbak. Ya alhamdulillah dapat kambing juga. Alhamdulillah, Baru iya. mau dapat ya. Baru mau dapat. Kita Iya, sekarang sedang merintis. Kebetulan ini apa Mbak? Ada gotong royong juga di Oh ada, nanti kita lihat. bisa sekali. Jadi Pak Muhajirin ini berarti backgroundnya memang kalau dari pendidikan memang apa? Pertanian atau peternakan ya? Saya peternakan. Mbak. Peternakan. Kita satu alumni nih IPB ya. Beliau sudah S2, saya masih diploma 3. Jadi ini ya luar biasa ilmu yang beliau dapatkan di kampus mungkin bisa diterapkan langsung ya, istilahnya dipraktekkan sendiri, karena memang teknologi ataupun inovasi-inovasi yang ada sekarang ini itu tidak cukup hanya dengan teknologi, inovasi, kemudian perundang-undangan pemerintah yang ada sekarang itu tanpa ada SDM yang mampu atau cukup dengan ilmunya tidak akan jalan. Jadi semuanya harus seimbang, dibarengi dengan SDM yang bisa melakukan atau melaksanakan atau menjalankan inovasi yang sudah ada di negara kita ini. Tentunya seperti itu ya Mas ya. Benar sekali. Oke, mungkin kita langsung lihat pembibitan ternaknya ada ya, Boleh. telurnya. Ya boleh. Oke. Kebetulan ini Sip. cerita sedikit ya Mbak. Boleh, tentang boleh. peternakan, kan. Siap. Jadi kayak emang backgroundnya di peternakan, Mm-mm. saya mensukai lah Mm-mm, ternak itu mm-mm. kan, ada ayam kampung, ada kambing, dan juga Berarti ini sistem pertanian terpadunya sudah jalan ini. Ada perkebunannya, kemudian peternakannya juga ada, ada. peternakan ada kambing, ada ayam ya. Nanti kambing insya Allah nanti pupuk kandangnya bisa untuk pupuk organik tanamannya. Jadi semuanya saling membutuhkan di sana. Benar, Ya, iya. betul. Oke, kita langsung ke sana aja. Terima kasih. Ini peternakan ayam kampung ya, kita lihat. Ini ayam kup ini. Ini ayam kampung, ayam kup umurnya sudah 3 minggu. Nah, 3 minggu, dan ini lihat ini. Nah, tuh. Dan kami juga memelihara induk, beberapa induk. Sudah induk, kita ambil telurnya, kita tetaskan. Nanti kita bisa lihat di mesin tetasnya. Nanti kita tetaskan. Dan ini kenapa saya taruh ini, Pak? Ini rencana saya buat untuk sebagai produksi maggot. Jadi produksi maggot nanti kita ambil apanya itu magotnya bisa untuk dikonsumsi sama ayamnya. Ini mesin tetasnya ya. Ini mesin tetasnya. Ini kapasitas 50 butir. Nah, kebetulan ini lampunya mati. Ini lampunya otomatis kan. Otomatis, dan bentar lagi nanti hidup itu. Kalau suhunya 38, nanti kalau udah 37,5 dia hidup lagi. Ini 50 butir kapasitas. Demikian tadi bincang-bincang atau ngobrol santai kita dengan beliau selaku petani milenial yang ada di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kabupaten Damansaya. Semoga apa yang disampaikan tadi tentunya bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bergerak ataupun berusaha di bidang pertanian itu mulai dari sekarang ya Mas, nggak Iya. perlu menunggu tua. Jangan menunggu tua. Jangan menunggu tua. Yang mumpung masih muda ini kita tetap bersemangat untuk berkarya. Mungkin dari saya selaku penyuluh di sini mungkin itu bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.